Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah, sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama membahas berkaitan tentang dosa. Dalam kehidupan pasti ada dua hal yang akan menyertai manusia. Ada dosa, ada pahala. Namun cenderung manusia berbuat dosa karena tidak kelihatan dan menafikan atau mengabaikan pahala karena juga tidak kelihatan. Namun bagi orang beriman akan memperhatikan dua hal ini berkaitan pahala dan dosa. Bagi seorang mukmin maka perlu diketahui bersama bahwa ada dosa-dosa yang membuat kita akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Maka lawannya adalah berusaha untuk mengamalkan hal-hal yang mendorong kita pada ketaatan, hal-hal yang mendorong kita untuk meraih pahala dan meraih ridho dan rahmat Allah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama berkaitan dengan dosa besar, 7 dosa besar yang diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang perlu kita ketahui, dosa pertama yang termasuk dosa besar adalah syirik. Syirik adalah menduakan Allah, adalah percaya kepada selain Allah. Musyrik orangnya, musyrikin orang-orang yang syirik perbuatannya. Berkaitan syirik ini ada dua hal, ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Maka syirik ini harus kita waspadai karena ada syirik besar, akbar atau syirik asghar. Syirik yang besarlah ini yang menduakan Allah. Kita di dalam sholat 5 waktu kita selalu berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Namun terkadang dalam kehidupan keseharian tidak tersadar, lalai. Ketika kita ada masalah, maka kita akan mendatangi, mungkin boleh dibilang orang pintar gitu ya, atau bahasanya dukun. Maka doa-doa kita akan berubah maknanya ya, bahkan bahasanya. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kalau kepada dukun ya, hanya kepada Allah menyembah tapi minta pertolongan kepada dukun. Maka harus berhati-hati. Mungkin pada kesempatan lain kita akan membahas secara detail apa syirik itu. Jadi sekali lagi syirik adalah menduakan Allah ya, dalam kehidupan, dalam amalan. Misalnya hanya karena ingin dilihat manusia, masuk juga syirik ya. Yang pertama syirik.
Yang kedua adalah sihir. Atau sihir ini adalah sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Dan biasanya sihir ini dia melibatkan jin, melibatkan makhluk Allah yang lain. Misalnya kita ada di satu tempat, tiba-tiba pindah ke tempat lain, itu sihir. Atau misalnya merubah seolah-olah barang itu awalnya daun jadi uang, itu sihir juga. Mohon maaf, kamera jatuh. Nah, sihir adalah salah satu dosa besar karena sihir itu mengelabuhi orang gitu. Dan kisahnya adalah ketika Nabi Musa dihadapkan dengan Fir'aun dan bala tentaranya yang para tukang sihir. Karena kehabisan akal Fir'aun ini dengan Nabi Musa, maka dikumpulkanlah seluruh tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Nah, dilemparkanlah tongkat tali-tali ya, sehingga seolah-olah menjadi ular. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya atas perintah Allah dan menjadi benar-benar ular besar, dan tali-tali temali yang tadi berubah ini jadi ular dimakan. Nah, itu salah satu kisah berkaitan sihir. Dan orang-orang yang pada saat itu tukang sihir meyakini bahwa Nabi Musa bukan sihir, ini adalah mukjizat. Nah, yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan ya. Membunuh jiwa yang kita tidak boleh membunuhnya. Karena ketika kita membunuh satu orang saja, kita sebenarnya hakikatnya membunuh jiwa-jiwa yang seluruhnya, yang banyak ya, karena mungkin nanti ada keturunan, ada anak dan lain sebagainya, maka dilarang. Kecuali ada hal-hal yang memang manusia tersebut wajib dibunuh ya. Dan yang keempat, dosa besar adalah memakan riba. Nah, riba ini adalah kelebihan yang di luar kebiasaan. Riba ini misalnya seperti memberikan pinjaman lalu ada syarat kelebihan, misalnya 1%, 2%, 3%, dan ini dimakan. Nah, maka ini adalah salah satu dosa besar. Bahkan zina ini diibaratkan atau disejajarkan dengan seperti dosa zina dengan ibu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari riba ini. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Misalnya kita dititipi anak yatim. Nah, anak yatimnya itu orang tuanya mewarisi harta yang cukup banyak. Nah, maka hati-hati ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu memakan harta anak yatim tersebut. Nah, karena itu salah satu dosa besar. Baik si harta ini kita gunakan untuk hal-hal pribadi ataupun kita makan untuk keluarga kita. Nah, ini akan menyebabkan kita memakan api neraka ya. Dan yang keenam adalah melarikan diri dari perang. Nah, ketika perang tiba-tiba kita melarikan diri, nah itu dosa besar ya. Atau kalau bisa
kita pahami melarikan diri ini adalah tidak bertanggung jawab, ya. Manusia oleh Allah diberikan akal, diberikan potensi akal untuk berpikir dan untuk memegang amanah tanggung jawab. Maka sudah selayaknya sebagai manusia untuk mengemban amanah ini. Misalnya menjadi seorang pemimpin. Allah telah menciptakan manusia itu pemimpin, terlebih laki-laki. Maka pikul amanah itu dengan sebaik-baiknya dan terus belajar, lalu berdoa kepada Allah, karena kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin kita takut dengan beban itu, ya, sempat merasa takut, sempat merasa terbebani, berat, ya. Namun itulah Allah sudah menakdirkan. Maka ketika takdir Allah, nah, kita tinggal mengemban amanah itu dengan ikhlas, dengan tenang, karena pasti kita bisa mengembannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak akan dibebani seorang hamba melainkan dengan pasti dia bisa menanggungnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menuduh berzina wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang suci. Nah, ini salah satu kisahnya berkaitan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang difitnah. Pada saat ikut berperang, Siti Aisyah ini ada keperluan waktu pasukan beristirahat, ada keperluan ke WC, mungkin kencing atau apa, lalu kembali ke sekedupnya, namun dia lupa bahwa ada yang tertinggal, barang milik Siti Aisyah, lalu kembali lagi. Nah, pasukan yang membawa Aisyah tidak sadar bahwa Siti Aisyah pergi lagi dan belum kembali. Mereka pun pergi dan Siti Aisyah kembali ke tempat beristirahatannya, pasukannya sudah tidak ada lagi. Ah, kemana nih? Sedih beliau, ya. Akhirnya terduduk dan akhirnya datanglah sahabat Sofwan bin Mu'attal, yang dimana beliau bertugas untuk mengecek barang orang, mungkin ada yang tertinggal. Dan pada saat itu ada Sofwan, ya, tanpa banyak bicara mempersilahkan Siti Aisyah untuk naik ke untanya dan dituntun. Namun ya, pada zaman sekarang, ya, mungkin ada netizen yang ketika seseorang berbuat baik pasti tidak suka, dan saat itu pun ketika zaman Rasul ada yang seperti itu. Akhirnya kejadian Siti Aisyah dengan Sofwan ini menggegerkan, gitu ya, digosipkan bahwa selingkuh dan lain sebagainya. Maka turunlah ayat berkenaan dengan Siti Aisyah itu suci, ya. Siti Aisyah itu langsung diselamatkan oleh Allah. Dan di dalam hadis menuduh berzina itu adalah salah satu dosa besar. Nah, mungkin itu 7 dosa besar, ya. Yang pertama syirik, menduakan Allah, sihir, ya. Nah, termasuk syirik juga ketika kita mempercayai dukun, gitu ya. Maka 40 hari 40 malam ibadah kita tidak akan diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama sihir, yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang haram, yang diharamkan, yang keempat memakan riba. Nah, memakan riba ini diibaratkan seperti seorang yang gila, ya, dengan penyakit tekanan jiwa. Yang kelima, memakan harta anak yatim, yang anak yatim kita mengetahui bersama bahwa dia ditinggalkan oleh ayahnya.
Yang keenam, melarikan diri pada waktu perang. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab kalau saat ini. Nah, kan tidak sedikit orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya suami kepada istrinya, kepada anaknya, hanya menikah dengan hawa nafsu saja, padahal menikah itu, nah ini contohnya saja ya, adalah untuk beribadah kepada Allah, salah satu bagian sunnah Rasulullah. Maka menikah tidak boleh dengan emosi, terkhusus laki-laki ya. Jangan sampai melarikan diri, kabur misalnya, sudah tidak bisa diatur nih, istri anak, udah kabur, tidak boleh. Tapi harus berusaha lebih sabar, lebih mengilmui, lebih terus belajar ya. Dan yang penting adalah komunikasi dengan Allah lebih diperkuat. Dan yang terakhir adalah menuduh berzina wanita-wanita yang suci ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.